Halo guys, sekarang kita dari Kayu Tata menuju Bukit Tinggi. Ini adalah suasana PSBB Hari pertama. hari pertama. Jalanan memang jauh dari biasanya, sepi. Belum masang sabuk. Ada bunyi-bunyi. Ntar kalau di-share ditegur sama Pak Polisi. Ini jalur yang biasanya menjadi jalur utama, yang dimana biasanya kalau 3 hari menjelang Ramadan ini biasanya padat banget. Sekarang sepi. Mobil ada tapi cuma satu-satu. Iya, sepi ya. Orang biasanya pergi mandi. Sekarang nggak ada acara-acara mandi balimau. Kalau di Padang ada biasanya tradisi mandi balimau sebelum puasa. Itu biasanya seminggu sebelum puasa, Jalanan mandi. 2 hari, 3 hari sebelum puasa. Jalanannya itu rame banget. Sekarang antara sedih juga gimana ya, kita ngeliatnya situasi kayak gini itu prihatin kan, bisa mematikan ekonomi. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Harusnya kita jangan lala ya. Kayak jangan lala bisa. Yang lebih mengherankan lagi loh, ini kan biasanya ada 2 jalur. Satu jalur Malala yang biasa kita tempuh, terus ada jalur yang ini yang via Padang Panjang. Tapi sekarang jalur Malala itu kena longsor, jadi putus. Otomatis ini menjadi jalur utama yang seharusnya juga harusnya rame gitu. Nah, jadi yang ada ya seperti ini, sepi. Kita nggak tahu pemeriksaan seperti apa yang kita hadapin ini yang di depan, kita nggak tahu. Semoga baik-baik aja. Ya, kita udah nyampe di Tirta Alami. Ini tempat pariwisata yang dulunya sebelum COVID-19 ini rame kalau menjelang puasa Ramadan. Nah, ini pas di sebelah kiri ini guys. Nah, sekarang sepi, ada pintu masuk ditutup, nggak boleh ya, karena nggak boleh ada keramaian. Kita sama-sama tahu. Katanya sih habis layang di sebelahnya sana ada pemeriksaan. Ya, sering atas ya. Dikit lagi kabarnya ada pemeriksaan di atas sana. Kita sama-sama lihat aja ntar pemeriksaannya seperti apa. Dia mudah-mudahan baik-baik aja. Iya. Ini
Ini satu ada pos pemeriksaan tapi nggak di stop. Entah apa itu, cuma duduk gitu, entah lagi Sarapan tuh. bikin formulir atau apa nggak tahu. Nah, satu pos yang kita tempuh sejauh ini ya. Di Sebelum air dekat terjun. dekat rumah ini juga ada satu pos tapi masih sama, mungkin ngisi-ngisi formulir atau apa gitu, verifikasi nggak tahu. Banyak mobil lewat tapi dibiarin lewat. Ya, ini kita memasuki kawasan objek wisata air terjun Bare. Nanti ya. Itu deh. Oke, sama-sama lihat ya air terjun. Ini termasuk kawasan wisata yang legend, ikonik, ikonik Bukit Tinggi. Kok agam ini datar. Kita udah masuk Selayar. Kawasan yang penuh objek wisata. Sebentar lagi ada pemandian. Tempat ini biasanya ramai banget, mobil-mobil udah pada parkir di jalan biasanya. Sekarang kosong, sedih aja sih. Yang dulu ya rame, sekarang sepi. Mata pencarian pun jadi berkurang. Begitu banyak mata pencarian orang yang ditutup gara-gara COVID-19 ini. Semoga cepat berlalu. Ini yang biasanya rame banget. Di sebelah kanan ini pemandian. Sekarang sepi, sedih. Ini sepanjang jalan ini tadi, ini tempat pemandian kawasan wisata yang sepi. Ini adalah jembatan kereta api yang cukup legenda juga ya. Tapi sekarang kayak nggak operasi lagi. Termakan manusia. Kemarin ada permajaan, tapi sekarang masih belum beroperasi. Nggak tahu. Udah ya. Ntar di screenshot. Ya. Hari pertama PSBB, Sepi banget. sepinya luar biasa. Kayaknya orang pada takut keluar deh. Takut keluar satu, Rasanya. yang kedua takut kena sanksi. Terus isu-isu katanya di Bukit Tinggi tutup. Terus itu yang bikin orang sedih kayak gini. Katanya kalau udah dari Bukit Tinggi balik ke sini lagi nggak boleh. Ya katanya. Ini Bukit Tinggi tutup nih jam 2 siang. Jadi sebelum jam 2 siang kita harus nyampe di perbatasan yang di pos tadi. Pos barusan yang kita lewati. Kabarnya kalau sudah jam 2
kita lewat sana kabarnya nggak boleh keluar. Entah itu ya apa enggak, nggak tahu. Kayaknya enggak lah, isu-isu doang kayaknya. Positif aja sih, nggak mungkin kan kita pulang ke rumah terus nggak bisa ketemu sama keluarga. Anak-anak tunggu kepulangan bapak sama ibunya sekarang. Yang jelas kita keluar kayak gini ini bukan Jalan-jalan atau bukan apa. jalan-jalan atau apa gitu. Tapi kami belanja untuk mencari rezeki buat anak-anak, belanja Belanja barang buat dijualin lagi untuk besok. ya, itulah istilahnya kita bergelut di bidang dagang, usaha. Nah, kalau nggak seperti ini gimana coba, kita di rumah terus pemasukan dari mana? Bantuan yang kata pemerintah juga merata itu enggak, malah pandang-pandang bulu, lihat-lihat kening. Keluarganya dia aja yang dapat ya. Iya, Yang keluarga dekat-dekat orang-orang yang dengan dekat sama apa ya, petinggi-petinggi kampung lah istilahnya di sini dapat. Yang rumahnya pada keramik kan dapat, tapi di tetangga rumah yang rumahnya papan-papan tuh nggak dapat. Lucu banget. Kasihan ya. Itulah sistem di negara kita ini. Entah kapan mau berubah, entah kapan bisa belajar dari negara-negara lain. Seharusnya dari sekian banyak musibah kayak gini, seharusnya kita udah cepat tanggap, cepat belajar. Ini mandi kucing aku aja. Dua laki-laki. Terus yang pakai yang masker yang Kita udah masuk ke pos pemeriksaan, mungkin kita diberhentikan ini. Ciko yang Oke, kita melakukan pemeriksaan dulu. Dari mana, Pak? Dari Sensari ya Pak? Dari Sungai Sari ya? Ke kemana tujuan? Tujuan ke Bukit Tinggi. Ke Bukit Tinggi. Lanjut. Ada mampir pemanjang? Udah. Ya, lanjut aja. Yep. Hati-hati ya. Ya Pak. kasih Pak. Udah hampir perang panjang. Oke, itu jenis pemeriksaan pertama dari pos yang kedua. Mereka cuma nanya apakah kita mau berhenti di Parang Panjang apa enggak. Ya. Ya, itu sebuah pertanyaan yang bagus juga. Dan kita bilang enggak, mereka suruh kita lanjut. Nggak ada pemeriksaan, nggak ada scanning. Ya aneh juga ya. Ya. Harusnya kan di scan, apalagi plat mobil kita juga BM, walaupun kita udah stay di Pariaman ya, tapi seenggaknya plat kita BM, mereka harusnya waspada gitu kan. Ya. Harusnya Mungkin mereka ini kita scanning gitu. mungkin bisa jadi ini dari penjagaan khusus Parang Panjang, dari pemerintah Pemkot Parang Panjang aja. Oh iya, jadi Kalau seandainya kita bilang mau mampir di Parang Panjang, mungkin di scan bisa aja. oh iya, mungkin mereka ngamanin satu tempat beda-beda ya, Wilayahnya sendiri mungkin. wilayah sendiri, bener. Makanya selalu waspada aja pakai masker. Ya. Soalnya itu satu-satunya syarat PSBB yang sangat mutlak. Ya, kita harus sama-sama kita himbauin buat seluruh masyarakat tanpa golongan, ini merata aja ya. Kita harus jadi salah satu
orang yang bermanfaat buat orang lain, yaitu kita harus sadar diri kalau kita harus bisa menjadi contoh yang baik buat masyarakat. Kita harus menjadi pemutus rantai, harus jaga diri, jaga kebersihan, taat aturan. taat aturan, pakai masker, bagi yang bawa motor pakai sarung tangan, jangan lupa pakai hand sanitizer, siap melakukan aktivitas. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik menurut mereka. Itu tergantung kita gimana kita harus menyadari, menyikapi, terus melakukan anjuran tersebut. Ya, kita udah nyampe di Padang Panjang. Udah nyampe di kota Padang Panjang. Ini sekarang masih di pinggiran di Selayang atas. Ya, kita berdoa ya buat bangsa setanah air. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Terus kita bisa seperti biasa melakukan aktivitas. Ini dari bulan ke bulan ini pasti ada imbas. Kasihan kita sama pedagang-pedagang kecil yang bisa mematikan usaha mereka. Semoga cepat berlalu. Ini udah nyampe di Padang Panjang. Semua warung-warung makanan, rumah makan itu kelihatan tutup. Nah, mereka taat aturan, ya, tapi sampai berapa lamakah mereka bisa seperti ini? Secara langsung mereka bisa kehilangan pendapatan, kehilangan usaha. Masukan mereka itu dari mana? Ya, ini udah masih Padang Panjang. Nah, mereka kalau di sini Padang Panjang mereka nggak ada poster atau iklan yang berbasis rokok. Ada iklan rokok di sini. Padang Panjang itu kota bersih. Ya, kotanya emang bersih, emang kuat ke agama. Nah, di sini juga banyak pesantren. Nah, sekarang kalau lurus kita Padang Panjang. Jadi kita belok kiri karena jalur ke Bukit Tinggi. Oke, kita tempuh jalur sebelah kiri.
pertama PSBB. PSBB itu dalam hitungan hari nggak apa-apa, minggu juga masih belum apa-apa. Tapi mungkin dalam dalam 2 minggu, 3 minggu atau bulan itu udah sangat berpengaruh. Masuk top. PSBB pertama ini kan cuma sampai tanggal 5 Mei ya, 2 minggu ya. Iya, 2 minggu. Itu yang pertama. Kita nggak tahu kapan ada penambahan itu, bisa aja. Sama kayak sekolah kemarin ya, libur cuma 2 minggu, habis itu diperpanjang, habis itu diperpanjang lagi. Halo. Iya kan? Halo apa? Jadi selesai. Cuman bagian kesininya, nanti kita pulang pasti di ini juga, diberhentiin juga, soalnya emang bagian sini enggak Jalur pulang. jangan pulang baik nanti. Cuaca untung. Kayak cuaca juga ikut sedih. Oh iya, jalur dialihkan ya. Ini bakal kedepannya bakal banyak pemeriksaan ini. Bagus itu pemerintah Batam Panjang untuk akses. Berarti dia karantina lokal ya. Itu aja kan nggak boleh ke sana. Itu kan Bagus. daerah ke Parangpanjang, ke kota Parangpanjang. Wali kotanya bagus. Nah, nggak dibolehin kan ke kota Parangpanjangnya. Harus diperiksa dulu baru boleh masuk. Bagus tuh kayak gitu. Harusnya Pariaman juga kayak gitu. Sayang ya Pariaman terlalu bebas. Dan sekarang keluarganya sendiri nggak bawa penyakit, tapi ya kita banyak ngomong di sini ntar juga takut salah. Sedikit berbagi aja. Pariaman sebelumnya bebas COVID-19, tapi sejak ditetapkan RSUD sebagai rumah sakit khusus COVID-19, sekarang nggak tahu itu penyebarannya kayak gimana. Tapi kabarnya sekarang ada 2 orang yang positif, yang sebelumnya nggak ada. Dan sekarang kami masuk ke Pariaman juga was-was, apalagi orang yang di luar Pariaman. Orang rantau sekarang juga pulang seenaknya, nggak mikirin orang di kampung. Tapi nggak bisa disalahin juga sih. Di sana mereka mau makan apa? Kalau usaha mereka sendiri nggak bisa jalan lagi. Ya tergantung kesadaran diri masing-masing aja. Kalau kita emang sayang sama keluarga, kita harus. Kalau kita dari luar daerah, kita harus karantina diri sendiri 14 hari. Ada
apa enggak adanya, kita membawa virus tersebut itu ketahuan setelah 14 hari. Kita bukan nuduh, kita bukan bukan ngucilin orang yang pulang dari perantauan, tapi kami juga takut penyakit, cuman merasa was-was. Kami minta kesadaran diri sendiri aja buat orang yang baru pulang dari perantauan, agar jangan merasa terintimidasi. Makanya isolasi diri sendiri itu wajib 2 minggu. Ya, itu Biar yang anjuran lain juga pemerintah. nggak kena. Dan juga harus melapor ke Kelurahan atau ketua RT puskesmas. atau ke kelurahan atau ke wali koro setempat. Iya, puskesmas terdekat atau apa gitu. Cek kesehatan. Udah setengah jam ya. Ini masih di kawasan menuju Kota Baru. Kita lihat ntar rumah makan ini. Biasanya itu rame, sekarang masih beraktivitas apa enggak ya? Makan ini apa namanya, lupa ya. Nih, makan ayam baru. Nah, sekarang dia melakukan renovasi, berarti tutup dia. Iya, daripada buka katanya kan nggak ada orang, baik-baik renovasi duluan. Itu bagi orang yang punya duit ya, Ya, dia bisa buang-buang duitnya. karena itu lumayan besar itu rumah makan ya. Tapi bagi Satu porsi ya, Ah, udah lumayan. Udah kelas menengah ke atas, boleh dibilang lah gitu. karena masuk ya. Oke, kita cut dulu ya guys. Nanti kita sampai di atas kita juga rekam lagi. Ini hemat memori aja. Tahu memori ada kode apa belum? Ntar juga takut mati sendiri. Ya lanjut nanti ke part 2.